kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Kamis untuk kita semua. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini Tuhan masih menolong, memberkati kami, membangunkan kami kembali dari tidur kami, sehingga kami boleh duduk diam menyiapkan waktu kami untuk kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Berbicara Tuhan, biar firman ini menjadi rema atas setiap kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang Dia menyediakan tepat waktu. Dia menyediakan tepat waktu. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita gelisah ketika pertolongan Tuhan tidak segera datang. Kita merasa bahwa Tuhan terlambat, atau bahkan Tuhan diam, atau bahkan Tuhan gak dengar, atau bahkan Tuhan marah, atau bahkan Tuhan benci dengan saya. Mungkin kita berpikiran seperti itu. Namun firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 jelas mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bekerja di balik layar. Tuhan selalu bekerja di balik layar. Dia menyediakan hal-hal yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, atau yang kita pikirkan Dia siapkan bagi orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat, itu jelas.
Waktunya adalah yang terbaik. Dia tahu waktu yang tepat, dia tahu waktu kapan dan di mana aku akan menunjukkan memberikan jawaban-jawaban doa terhadap setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap harapan, setiap kerinduan-kerinduan yang dirindukan oleh umatku. Dia tahu waktunya. Dia tidak hanya menyediakan, tapi dia menyediakan dengan sempurna dan tepat waktu dan semuanya perfect. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan tanya waktunya Tuhan, kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu adalah waktunya, waktu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dikatakan dalam tema kita dia menyediakan tepat waktu, maka ini berbicara tentang Tuhan bekerja dalam waktunya, bukan waktu kita. Dia menyediakan tepat waktu dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam kerangka waktu manusia, jam, hari, bulan, tapi Tuhan hidup dalam kekekalan. Kalau kita berbicara tentang jam, hari, bulan, tapi Tuhan berbicara tentang kekekalan. Dalam Yohanes pasal 11 jelas dikatakan di sana, Maria dan Marta berpikir bahwa Yesus terlambat menyembuhkan Lazarus. Namun jelas Yesus datang tepat waktu untuk menyatakan mukjizat yang lebih besar untuk boleh membangkitkan Lazarus. Mungkin Maria dan Marta berkata bahwa terlambat kau datang Tuhan, sudah mati saudaraku ini, sudah mati itokku ini. Untuk apa lagi kau datang? Mungkin bisa saja dia berkata seperti itu. Tapi kedatangan Tuhan untuk membangkitkan Lazarus bukan waktu yang tidak tepat. Justru itu waktu yang tepat di mana orang banyak berkerumun, di mana Tuhan akan menunjukkan nyata kuasa mukjizatnya dan dilihat oleh banyak orang, dan itu menjadi satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan terlambat. Sering sekali kita ngomong seperti itu, apalagi ketika mungkin anak kita belum dapat kerjaan, apalagi mungkin anak kita belum datanglah jodohnya gitu ya. Kita merasa bahwa udah terlambat kau, udah segini umurmu. Gak ada waktu terlambat Bapak Ibu Saudara. Gak ada juga patokan waktu dalam hal-hal membangun hubungan pernikahan, tidak ada waktu terlambat. Yang ada kita yang membuat waktu itu terlambat. Karena apa? Kita berpikir tentang hari, waktu, tanggal, dan juga kita memprediksi semuanya dari waktunya kita, bukan dengan waktunya Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan itu terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat, waktunya selalu tepat. Sering sekali kita yang menganggap bahwa Tuhan terlambat. Maka Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita sebut dengan keterlambatan. Maka Bapak Ibu Saudara jangan terburu-buru mengatakan bahwa Tuhan Yesus terlambat. Tapi mari mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupanku, sehingga kok aku masih dalam penundaan. Apa yang salah, apa yang harus kuperbaiki, apa yang harus kuperbarui. Itu yang kita tanya di hadapan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita siap menerima yang terbaik itu, tidak ada kata sia-sia ketika Tuhan memberikannya kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingat, waktu Tuhan bekerja bukan waktu kita, tapi dengan waktunya. Yang kedua, dia menyediakan tepat waktu, artinya Tuhan menyediakan lebih dari yang kita pikirkan. Lebih dari yang kita pikirkan. 1 Korintus 2 ayat 9 jelas mengatakan bahwa apa yang Tuhan sediakan melampaui pikiran kita, melampaui batas akal logika kita. Bapak Ibu Saudara, di saat kita mungkin sudah tidak menantikannya lagi, sudah tidak mengharapkannya lagi, di situ Tuhan bekerja. Di luar dari logika kita, di luar dari pikiran kita. Kita minta Tuhan kasih lebih dari A. Artinya apa? Sesuatu yang besar sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita kalau kita sabar dalam menanti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang kita hanya minta cukup, tapi Tuhan kasih berkelimpahan. Kita minta jalan keluar, Tuhan beri transformasi yang total. Artinya apa? Tuhan kasih itu gak setengah-setengah, Tuhan kasih yang full Bapak Ibu Saudara. Seperti anak kecil yang minta koin, padahal seorang ayah sedang menyiapkan warisan yang besar untuk masa depannya. Saat kita minta uang 1.000, tapi orang tua kita sudah menyiapkan uang yang begitu besar untuk kita, untuk masa depan kita. Begitu juga dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Saat kita minta hal yang kecil, Tuhan sudah siapkan hal yang besar untuk boleh datang dalam kehidupan kita. Asalkan apa Bapak Ibu Saudara, jangan buru-buru mengatakan Tuhan terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan batasi Tuhan dengan doa-doa yang kecil.
Jangan batasi Tuhan dengan hal-hal yang kita anggap bahwa Tuhan gak dengar, Tuhan gak jawab. Pasti ini gak Tuhan jawab, Tuhan pasti jawab. Tapi tidak sekarang Bapak Ibu Saudara. Tapi nanti, Bapak Ibu Saudara, saya menanti jawaban doa saya untuk saya boleh diproses jadi guru Injil. Enggak sebulan, 2 bulan, enggak setahun, 2 tahun. 6 tahun perjalanan sampai nangis-nangis saya di hadapan Tuhan. Tuhan jawab dalam waktu 6 tahun. Artinya apa? Jawaban itu sesuatu yang di luar dari akal kita. Saya merasa bahwa kayaknya saya gagal lagi nih, kayaknya saya enggak sanggup nih, kayaknya saya udah enggak bisa nih. Nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia siapkan jauh dari apa yang saya pikirkan. Di saat saya merasa bahwa saya gagal, Tuhan katakan, kamu belum gagal. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan buru-buru bilang Tuhan gak sayang, jangan buru-buru bilang Tuhan gak jawab doa, jangan buru-buru Tuhan gak jawab apa yang kita minta. Tuhan jawab, tapi dengan proses yang panjang. Supaya apa? Kita imannya diperkuat. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita percaya, Dia sedang siapkan yang terbaik. Itu yang perlu kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Dia menyediakan tepat waktu, artinya Dia mau kita mengasihi Dia. Dia mau kita punya kasih. Artinya Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan sekedar janji untuk semua orang, tapi bagi mereka yang mengasihi Dia. Jelas ya Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah ditimbul dalam hati manusia, semua Tuhan siapkan dari berlatar belakang logika kita, dari apa yang tidak kita pikirkan Tuhan siapkan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ingat, garis bawahi, yang mengasihi Tuhan. Tanya diri, apakah saya sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya? Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan berarti hidup dalam kehendak Tuhan. Artinya apa? Hidup dalam pimpinannya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti atas kehidupan kita. Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bukan mengasihi orang lain, bukan mengasihi dunia, tapi mengasihi Tuhan. Tuhan turut bekerja. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Tetap percaya walau belum melihat hasil. Tetap percaya walaupun kita belum melihat hasil, tetap percaya bahwa ya hidupku pasti akan berhasil ke depannya. Tetap positive thinking. Kalau kita sudah mulai negative thinking, percayalah Bapak Ibu Saudara, endingnya pun kita akan merasa gagal. Maka Bapak Ibu Saudara, terus kasihi Tuhan, terus mengasihi Tuhan, bukan hanya karena berkat, tapi karena Dia yang senantiasa mengasihi kita, baik suka maupun duka. Maka jangan pernah menyerah di tengah proses. Jangan pernah menyerah saat doamu belum Tuhan jawab. Jangan pernah menyerah saat sakit penyakitmu belum Tuhan sembuhkan. Jangan pernah menyerah saat pergumulanmu belum kau temukan jalan keluar. Jangan pernah menyerah saat imanmu mulai melemah. Tapi hari ini katakan di hadapan Tuhan, Tuhan turut bekerja. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, proses Tuhan itu tidaklah enak. Setiap orang yang mau diproses pasti sakit, ya. Tapi hasilnya Bapak Ibu Saudara, hasilnya sempurna. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu Tuhan, waktu yang tepat. Bukan waktu kita, bukan waktu dunia, tapi waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah juga terlalu lambat. Dia selalu datang tepat waktu untuk membawa yang terbaik dari yang baik yang kita pikirkan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari percaya bahwa Dia yang akan senantiasa terus menyediakan waktu-waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin saat ini kita merasa kita terlambat dalam pemandangan manusia, tapi di mata Tuhan kita tidak pernah terlambat. Waktunya adalah waktu Tuhan yang sempurna dan waktunya adalah waktu yang terbaik. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Kita puji Dia, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini firman-Mu jelas boleh mengingatkan kami bahwa waktu-Mu bukanlah waktu kami. Waktu-Mu adalah waktu yang tepat dan sempurna atas kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk terus percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kami belum melihat, walaupun kami belum mendapatkan apa yang kami doakan di hadapan Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau sedang menyiapkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk tetap mengasihi-Mu, tolong kami untuk tetap setia dalam penantian, tolong kami untuk kami tetap kuat di dalam iman kami dengan yakin bahwa Tuhan Engkau bekerja dan terus bekerja dalam setiap penantian-penantian kami. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kasih setia-Mu itu selalu terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini hamba datang di hadapan-Mu membawa setiap kehidupan jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat, biarlah Tuhan yang terus menolong memberkati, sehingga jemaat-Mu ada dalam lindungan dan penyertaan daripada-Mu saja Tuhan. Mereka yang mungkin saat ini dalam penantian-penantian waktu dalam kehidupan mereka Tuhan, hamba percaya Engkau masih bekerja, hamba percaya Engkau masih menyiapkan waktu yang terbaik dari setiap penantian-penantian panjang mereka ya Bapa. Kau yang terus menolong memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Hamba juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan mereka yang saat ini sedang menanti pasangan hidup, menanti pekerjaan, menanti keturunan di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Engkau dengar, Engkau jawab dalam waktu-Mu, karena kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik dan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit Tuhan, Kau mari pulihkan, sembuhkan. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit dalam kurun waktu yang sangat lama, kami percaya Tuhan masih siapkan mukjizat. Kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu-Mu adalah waktu yang tepat, maka kami percaya Engkau akan pulihkan mereka, sembuhkan mereka dalam sakit penyakit mereka. Hamba juga terus berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk hari ini. Kami akan mengadakan malam puji dan doa, malam doa Kamis kami Tuhan, berkatilah supaya jemaat-Mu boleh memberikan waktu untuk mereka boleh datang beribadah, memuji dan menyembah di hadapan-Mu ya Bapa. Tolonglah, dan kami percaya Engkau yang terus menolong memberkati, Engkau bekerja sehingga jemaat Tuhan memberikan hati waktu mereka untuk mereka boleh datang ke rumah-Mu, berdoa bersama, menaikkan seruan-seruan doa kami ya Bapa, sehingga bangku-bangku yang kosong ini boleh terisi dengan jemaat Tuhan yang boleh memberikan hati untuk boleh datang berdoa bersama, memuji mengagungkan Engkau. Mereka yang tetap setia di dalam doa malam, biar mereka boleh terus ada dalam lindungan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan
Tuhan perjalanan mereka Tuhan sertai sampai ke rumah-Mu ini ya Bapa. Sungguh kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini, berkati juga gereja-Mu GMI wilayah 2, dalam setiap pemimpin yang ada, para hamba Tuhan bekerja di dalamnya, dalam pelayanan, biar kami boleh bergandengan tangan bersama untuk boleh memajukan gereja menjadi gereja yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tutup bungkus kehidupan kami, bangsa dan negara ini, biar Tuhan yang terus menolong memberkati, sehingga bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu saja. Kami akhiri kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya itu yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Kamis, dan jangan lupa nanti malam kita ada doa malam. Ditunggu kehadirannya Bapak Ibu Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.